tabaru ialah akad perjanjian yang didasari prinsip pemberian sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi seperti sumbangan atau hibah. Akad ini bersifat tolong-menolong. Yang kedua, ada jenis-jenis akad tabaru. Yang pertama ada akad qard, ialah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua ada akad ran. Akad ran adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang. Yang ketiga ada akad hawalah, ialah mengalihkan utang dari satu orang ke orang lain. Yang keempat ada akad wakalah, ialah memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili urusan tertentu. Yang kelima ada akad wadiah. Akad wadiah ialah titipan harta untuk dijaga dengan aman. Yang keenam ada akad kafalah. Akad ini adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain. Dan yang terakhir ada akad wakaf, ialah memberikan harta untuk kepentingan umum atau ibadah tanpa imbalan. Akad tijarah. Akad tijarah adalah perjanjian dalam ekonomi syariah yang tujuannya mencari keuntungan melalui kegiatan komersial, seperti jual beli kontrak atau akad untuk transaksi yang berorientasi laba. Sifat dasarnya transaksi dan kontrak dalam ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian atau natural certainty contract. Yang kedua, kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian atau natural uncertainty contract. Prinsip akad tijarah terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, prinsip keadilan. Setiap pihak harus memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau gharar, riba, atau zalim. Yang kedua, prinsip kerelaan. Akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan. Yang ketiga, prinsip kejujuran dan transparansi. Para pihak wajib jujur dan jelas dalam menyebutkan harga, kualitas, risiko, dan keuntungan. Tidak boleh menipu. Yang keempat, prinsip kemaslahatan. Akad tijarah harus membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Yang kelima, prinsip larangan unsur haram. Akad tijarah tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, maisir, judi atau spekulasi, objek yang haram, barang jasa yang dilarang syariat. Yang keenam, prinsip tanggung jawab dan amanah. Pihak yang terlibat harus memegang amanah dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat. Pembahasan selanjutnya adalah Natural Certainty Contract atau kontrak kepastian alami, yang merupakan suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian pendapatan dan keuntungan baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Adapun karakteristiknya, yang pertama adalah sifat transaksinya adalah pasti dan dapat ditentukan besarannya. Dan yang kedua, cash flow dan waktu penerimaan keuntungan dapat diprediksi relatif pasti karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Dan yang ketiga adalah objek pertukarannya, yaitu barang dan jasa dengan uang, juga adalah pasti secara jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Objek pertukarannya yaitu adalah harta nyata dan harta keuangan, dengan waktu penyerahan yaitu penyerahan segera dan penyerahan tangguh. Contoh dari Natural Certainty Contract atau kontrak kepastian alami adalah jual beli atau murabahah, salam istisna, sewa atau ijarah. Selanjutnya adalah Natural Uncertainty Contract atau kontrak ketidakpastian alami, yang merupakan suatu jenis kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian, keuntungan, dan pendapatannya dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif, maupun nol. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetnya, baik dari real asset yaitu barang dan tenaga, maupun financial asset yaitu modal. Contoh dari Natural Uncertainty Contract ini yaitu musyarakah atau syirkah, mudarobah, dan musakoh. Perbandingan akad tabaru dengan akad tijarah. Yang pertama, dalam tujuan. Akad tabaru berorientasi pada tolong-menolong dan beramal tanpa mencari keuntungan finansial. Sedangkan akad tijarah berorientasi pada keuntungan komersial. Yang kedua, secara fleksibel. Akad tabaru tidak bisa diubah menjadi akad tijarah jika tidak ada kesepakatan awal. Sementara akad tijarah bisa diubah menjadi akad tabaru jika pihak yang memiliki hak melepaskannya. Yang ketiga, secara keuntungan. Akad tabaru tidak ada imbalan finansial. Yang disyaratkan, imbalan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara akad tijarah mendapatkan keuntungan atau profit.